Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Putri Adia Najmi dengan NIM G0024-119 dari kelompok A4. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 1.2. Pada laporan praktikum ini terdapat 3 topik. Topik yang pertama yaitu cranium dan muskulnya, yang kedua ekstremitas superior, dan yang ketiga ekstremitas inferior. Dengan setiap topiknya terdapat LO-nya masing-masing. Kemudian kita memasuki topik pertama. Topik yang pertama, saya akan membacakan learning object-nya. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, sehingga tidak bisa membuka mulutnya. LO yang pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. LO yang kedua, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Kita masuk ke anatomi mandibula dan fungsinya. Sebelumnya, apa sih mandibula itu? Jadi, os mandibula itu merupakan tulang penyusun rahang bawah manusia. Mandibula terdiri atas korpus mandibula dan 2 ramus mandibula. Ini ramus mandibula. Kemudian masing-masing ramus itu terbagi menjadi processus coronoideus dan processus condylaris. Ini processus coronoideus dan yang ini processus condylaris. Nah, korpus mandibula terdiri dari pangkal atau dasar dan pars alveolaris, ini Pak pars alveolaris yang ini, yang dipisahkan oleh linea obliqua. Ini linea obliqua ini yang turun dari processus coronoideus dalam arah oblik anterior. Turun dari processus coronoideus. Bagian frontal pars alveolaris terdiri dari dagu, protuberantia mentalis, ini, tubercula mentalia bilateral, dan foramina mentalia. Ini foramina mentalia. Korpus mandibula dan ramus mandibula menyatu di angulus. Kaput mandibula ini terletak di atas processus condylaris. Foramen mandibula terletak di bagian dalam ramus mandibula. Di depannya linea mylohyoidea yang berfungsi sebagai tempat melekatnya musculus mylohyoideus. Yang ini linea mylohyoidea dan ini angulus mandibula. Ini foramen mandibula, ini kaput mandibula, dan ini processus condylaris. Spina mentalis terletak di bagian dalam mandibula, ini spina mentalis, dekat dengan garis tengah. Cekungan-cekungan tulang mencerminkan fossa digastrika di bawah dan lateral dari spina mentalis dan fovea sublingualis ini di atas spina mentalis. Di bagian dalam angulus mandibula ditemukan tuberositas pterygoidea. Pada pars alveolaris terdapat arcus alveolaris ini, arcus alveolaris. Kemudian tadi saya sudah menyebutkan anatomi mandibula dan saya akan menyebutkan fungsi dari yang tadi setelah saya sebutkan. Yang pertama, processus coronoideus. Processus coronoideus itu merupakan tempat pelekatan dari musculus temporalis. Dan yang kedua, processus condylaris. Processus condylaris akan bersendi dengan fossa mandibularis. Osis temporalis membentuk articulatio temporomandibularis, atau yang biasa disebut dengan temporomandibular joint. Kemudian yang ketiga ada foramen mentalis. Foramen mentalis itu merupakan lubang di bagian korpus mandibula yang dilalui oleh arteri, vena, dan nervus mentalis. Dan angulus mandibula. Angulus mandibula merupakan tempat pelekatan ligamen stylomandibulare.
Yang kelima, arcus alveolaris. Arcus alveolaris merupakan tempat melekatnya radix dentes. Yang keenam, foramen mandibula. Foramen mandibula akan dilalui oleh arteri, vena, dan nervus alveolaris inferior. Kemudian yang ketujuh, spina mentalis. Spina mentalis akan dilalui oleh musculus genioglossus dan musculus genioideus. Yang terakhir ada tuberositas pterygoidea. Tuberositas pterygoidea akan dilekati oleh musculus pterygoideus medialis. Dan kita masuk ke penyusun fungsi dan inervasi dari musculus masticatoris. Nah, apa sih musculus masticatoris itu? Musculus masticatoris itu merupakan musculus yang digunakan untuk menggerakkan mandibula, biasanya untuk mengunyah atau untuk berbicara. Penyusun dari musculus masticatori dari luar ke dalam, yaitu ada yang pertama ada musculus masseter, yang kedua musculus temporalis, yang ketiga musculus pterygoideus lateralis, dan yang keempat musculus pterygoideus medialis. Semuanya merupakan levator mandibula, kecuali musculus pterygoideus lateralis yang merupakan depressor mandibula. Ini masseter, musculus masseter, ada pars profunda dan pars superficialis. Yang ini yang superficialis, yang ini profunda. Kemudian ini musculus temporalis. Kemudian ini musculus pterygoideus medialis. Yang ini pterygoideus medialis juga, dan yang ini musculus pterygoideus lateralis. Dan kita masuk ke inervasi dan fungsi dari musculus masticatoris. Musculus yang pertama masseter. Masseter akan diinervasi atau dipersarafi oleh nervus massetericus yang merupakan cabang dari nervus P3. Ya, ini massetericus yang merupakan cabang dari nervus mandibularis P3. Ini. Kemudian fungsi masseter itu untuk elevasi mandibula. Yang kedua, temporalis itu diinervasi oleh nervus temporalis profundi. Ada yang posterior dan ada yang anterior. Ini juga merupakan cabang dari nervus mandibularis cabang anterior. Fungsi temporalis itu untuk elevasi dan retraksi mandibula. Kemudian yang ketiga, musculus pterygoideus lateralis yang akan dipersarafi oleh nervus pterygoideus lateralis dan nervus pterygoideus lateralis merupakan cabang dari nervus mandibularis cabang anterior. Fungsi dari pterygoideus lateralis untuk protrusi dan gerak dari sisi ke sisi mandibula. Yang terakhir ada pterygoideus medialis yang dipersarafi oleh nervus pterygoideus medialis yang merupakan cabang dari nervus mandibularis juga. Fungsinya untuk elevasi dan gerak dari sisi ke sisi mandibula. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua dengan learning object. Seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 1-3. Tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Learning LO yang pertama, jelaskan inervasi pada musculus di regio antebrakii dan regio manus. LO yang kedua, jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologi. Kita masuk yang pertama, yaitu inervasi musculus antebrakii. Nah, jadi pada antebrachium, bagian ventral yang merupakan fungsi untuk fleksi manus. Jadi pada otot lamina superficialis itu semuanya diinervasikan oleh nervus medianus, kecuali musculus flexor carpi ulnaris yang akan diinervasi oleh nervus ulnaris. Ini nervus medianus, ini, dan yang ini nervus ulnaris. Kemudian pada lamina profunda, otot-ototnya itu diinervasikan oleh
nervus interosseus anterior yang merupakan cabang dari nervus medianus dan nervus ulnaris. Untuk bagian ulnar, musculus flexor digitorum profundus. Kemudian yang bagian dorsal, yang untuk ekstensi manus itu otot-ototnya yang baik yang lamina maupun yang profundus itu diinervasikan oleh nervus radialis. Jadi ini nervus radialis ini nervus interosseus antebrachii anterior. Ya. Kemudian kita lanjut ke inervasi musculus manus. Nervusnya itu ada 5. Yang pertama ada profundus and ulnaris, ada recurrens and medianus, superficialis and ulnaris, and medianus, dan and ulnaris. Jadi musculus yang diinervasikan oleh profundus and ulnaris itu yang pertama ada musculus abductor pollicis, yang kedua musculus abductor digiti minimi, yang ketiga musculus flexor digiti minimi brevis, dan yang keempat musculus opponens digiti minimi. Ini profundus and ulnaris yang ini akan cabang di sini. Kemudian nervus yang kedua itu recurrens and medianus. Dia akan menginervasikan tiga musculus. Yang pertama, musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, dan yang ketiga musculus opponens pollicis. Kemudian selanjutnya ada superficialis and ulnaris. Itu musculus yang diinervasikan adalah musculus palmaris brevis. Ini superficialis and ulnaris. Kemudian selanjutnya ada N medianus. N medianus ini akan menginervasikan muskuli lumbrical 1 sampai 2. Kemudian selanjutnya nervus ulnaris yang akan menginervasikan musculus lumbrical 3 sampai 4, musculus interossei palmares 1 sampai 3, dan musculus interossei dorsal 1 sampai 4. Selanjutnya kita masuk ke anatomi musculus regio antebrachium. Nah, ini ABC ini merupakan ABCD ini merupakan otot ventral. Yang A ini lapisan superficial. Dari radial ke ulnar, lapisan superficial terdiri dari musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, dan musculus flexor carpi ulnaris. Ini sudah ada di sini semua gambarnya. Yang ini flexor carpi radialis, yang ini pronator teres, yang ini flexor carpi ulnaris, dan yang ini musculus palmaris longus. Semua otot itu memiliki origo pada epicondylus medialis humeri dan berfungsi sebagai flexor articulatio cupidi, kecuali musculus pronator teres yang juga flexor sendi pergelangan tangan. Kemudian yang B ini lapisan media. Di lapisan media itu terdapat musculus flexor digitorum superficialis yang menyusun lapisan media. Keempat tendonya itu berinsersio pada aspek palmar palang media jari 2 sampai 5. Ini musculus flexor digitorum superficialis. Dan yang C itu lapisan profunda. Jadi lapisan profunda ini terdiri atas musculus flexor pollicis longus pada sisi radial dan musculus flexor digitorum profundus pada sisi ulnaris. Yang ini pada sisi radial itu ada musculus flexor pollicis longus, dan yang pada sisi ulnaris itu ada musculus flexor digitorum profundus. Dan yang terakhir itu ada lapisan paling dalam, itu ada musculus pronator quadratus. Yang fungsinya itu menghubungkan aspek ventral radius dan ulna. Jadi dia menghubungkan
radius dan ulna secara ventral. Oke, kemudian lanjut. Ada otot radial dan otot dorsal. Yang ini otot radial, dari proksimal ke distal itu kelompok ototnya terdiri dari musculus brachioradialis dan musculus musculi extensores carpi radialis longus dan brevis. Yang ini musculus brachioradialis, yang ini musculus extensor carpi radialis longus, dan yang ini musculus extensor carpi radialis brevis. Kemudian ada otot dorsal, yang ini lapisan superficial, jadi dari radial ke ulnar. Kelompok otot tersebut terdiri dari musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, dan musculus extensor carpi ulnaris. Kemudian yang B dan C ini lapisan profunda dari radial ke ulna, lapisan distal terdiri dari musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, dan musculus extensor indicis. Jadi ini yang ini. Kemudian kita lanjut ke learning object. Topik yang terakhir, saya akan bacakan LO-nya. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi crack dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. LO yang pertama, jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. LO kedua, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Dan LO yang ketiga, jelaskan anatomi os femur. Kita masuk ke anatomi penyusun artikulasio genu. Nah, di artikulasio genu itu ada 3 artikulasio. Jadi yang pertama itu artikulasio femoropatellaris yang dibentuk oleh facies patellaris os femur dan facies articularis patella. Artikulasi yang kedua itu ada artikulasio meniscofemoralis yang dibentuk oleh condylus femoralis dan meniscus medialis et lateralis. Yang ini meniscofemoralis yang ini. Kemudian artikulasi yang ketiga itu ada artikulasio meniscotibialis yang dibentuk oleh condylus tibia dan meniscus medialis et lateralis. Yang ini meniscotibial. Kemudian lanjut ke ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Nah, ligamentum yang memperkuat artikulasio genu itu ada 5. Yang pertama, ligamentum kolateral lateral, ligamentum kolateral medial, ligamentum patella, ligamentum cruciatum posterior, dan anterior atau ACL dan PCL, dan yang terakhir itu ada ligamentum transversum genu. Nah, jadi ini gambarnya. Ini ligamentum kolateral tibial. Yang ini ligamentum kolateral fibular. Yang ini ligamentum transversum genu. Ini ligamentum cruciatum anterius atau ACL. Yang ini cruciatum posterior atau PCL. Dia ini gambar yang mudah. Ini ligamentum kolateral tibialnya. Yang ini fibular. Yang ini ACL. Ini PCL. Kemudian yang ini tuh transversum genu. Ini juga sama. Ini tibial. Ini ini patella. Nah, ini patelanya. Yang tadi nggak ada patella. Ini patella. Yang ini tibial. Tibial, yang ini fibular. Oke, ini fibular. Oke. Nah, kemudian kita masuki yang terakhir, itu anatomi os femur. Jadi anatomi os femur ini ada yang dilihat dari anterior dan dilihat dari posterior.
Kalau yang di anterior itu pada proximal corpus femoris terletak tro trokan trokan trochanter mayor di sisi lateral dan trochanter minor di dorsomedial. Yang ini trochanternya. Nah, jadi pertama itu ada head atau kaput, ini ada fovea, ini lehernya atau kolum, kemudian ini ada bodinya atau badannya, kemudian ini ada epicondylus, ada epicondylus lateral, ini ada epicondylus medial, ini patellar surface-nya. Kemudian kalau yang ini ada sisi posterior, jadi di sisi posterior itu ada linea aspera yang berperan sebagai apophysis origo musculus quadriceps femoris serta sebagai insersio beberapa otot kelompok aduktor. Jadi ini linea aspera ini ada yang medial, ada yang lateral. Ya, ini badannya. Ini ada kolumnya, ada kaput, ada fovea. Kemudian ini ada ya ini ada tuberositasnya, ada pectineal line, linea pectineal. Ya, sini epicondylus lateral, epicondylus medial, ini condylus medial, ini condylus yang lateral. Ini intercondylar, fossa intercondylus. Ya. Kemudian ini femur yang dilihat dari pandangan medial. Ini ada kaputnya, ada kolumnya, ada foveanya, ini yang tadi trochanter mayor dan trochanter minor. Nanti lagi terlihat. Ini trochanter minor, ini trochanter mayor, ini ada fossa trochanterica, ini linea aspera yang tadi, ini korpusnya atau badannya. Jadi ini ada epicondylus medialis, ada condylus lateralis, dan ada fossa intercondylaris yang di antara condylaris, yang di antara condylus, kemudian ini condylus medialisnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.